Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, Ittaqillaha haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita tempat yang barakah ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempersaksikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang tidak hanya dengan lisan melainkan dibuktikan dengan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesyukuran yang kita perlihatkan baik dengan lisan maupun dengan perbuatan akan kembali kepada diri dan pribadi orang-orang yang bersyukur. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur, maka kesyukurannya akan kembali kepada dirinya. Salam serta salawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita semua bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk Allah, sehingga patutnya untuk kita senantiasa bersalawat sebagaimana Allah dan malaikatnya bersalawat. Di kesempatan yang mulia ini, di Jumat yang mubarakah, kita akan membahas salah satu keutamaan dari banyaknya keutamaan Al-Quran. Di antaranya ada Amsalul Quran. Bahkan banyak di antara para ulama membaginya menjadi ilmu tersendiri tentang di antara keajaiban atau mukjizat Al-Quran adalah Amsalul Quran. Permisalan atau gambaran atau persamaan yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Sebab kita semua Allah Subhanahu wa taala telah karuniai akal, pemahaman, kemampuan untuk menilai dan menggambarkan sesuatu. Sehingga di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di banyak firman-Nya juga menggambarkan perumpamaan sesuatu dengan sesuatu untuk mendekatkan pemahaman, pemaknaan, untuk memudahkan mentadabburi Al-Quran dengan amsalul Quran, dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan ini ada yang dengan mudah untuk kita bisa pahami ketika ayat-ayatnya dibaca. Ada yang menuntut untuk mempelajari lebih dalam gambaran-gambaran yang dimaksud di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum matsal hayatid dunya." Berilah perumpamaan kepada mereka tentang perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang turun dari langit ke bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhurur riyah. Yang air itu membuat tanah yang dulu kering menumbuhkan tanaman-tanaman
kemudian tanaman-tanaman itu mencapai umurnya, akhirnya dia mengering kembali. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya." Perumpamaan orang-orang yang mengambil wali, penolong, pelindung, penyandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Seperti perumpamaan laba-laba dalam membangun rumah tangganya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba dalam membangun rumah tangganya? Seperti perumpamaan seorang yang memiliki sandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti, kehidupan yang paling kasihan seperti kehidupannya laba-laba dalam membangun rumah tangganya. Ketika hendak kawin dengan pejantannya, setelah kawin pejantannya dimakan oleh betinanya. Berikutnya, setelah anak-anaknya menetas, setelah pembuahan anak-anaknya menetas, anak-anaknya memakan ibunya. Habis ibunya dimakan, saudara-saudaranya saling makan. Itulah sandaran yang ketika dijadikan sandaran selain Allah Subhanahu wa taala seperti membangun rumah tangga keluarga laba-laba yang saling makan memakan, hianat mengkhianati, dusta mendustai, sampai muncul istilah orang yang suka bohong saya tidak suka dibohongi. Ittakhadhat baita. Atau di ayat yang lain, wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annama harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan Islam pada dirinya akan mendapatkan kelapangan hidup. Dadanya terasa lapang dengan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan Islam berada pada dirinya seperti seorang yang naik mendaki sampai ke langit. Semakin tinggi dia mendaki, semakin sesak dadanya. Sebab semakin tinggi seorang mendaki, semakin menipis oksigen yang dapat dia hirup. Gambaran Allah Subhanahu wa taala yang pada perenungan kali ini salah satu amsalul Quran yang akan kita bahas, yang mungkin juga sering kita dengar. Perenungan di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kalimatan thayyibah, ucapan perkataan-perkataan yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon, asluha thabitun, yang akarnya kuat menancap di dalam tanah, wa far'uha fis sama', dan batangnya serta tangkai-tangkainya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, yang setiap saat, setiap waktu menghasilkan buah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu al-amtsal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan terhadap manusia la'allahum yatadhakkarun, agar banyak mengingat. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajarin khabithah, dan perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk
seperti pohon yang buruk. Ijtuthat min fawqil ard ma laha min qarar, yang akarnya mudah untuk tercabut dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Perenungan di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 26 ini, pertama adalah memaknai ayat berdasarkan makna teks atau tulisannya. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ini, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik adalah tutur kata yang dapat membangun, tutur kata yang dapat membuat orang itu merenung, tutur kata yang dapat orang semangat, tutur kata yang masuk ke dalam hati dan pikiran seseorang, yang mungkin di beberapa minggu yang lalu, di beberapa Jumat yang lalu pernah kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat menggambarkan tentang kata-kata yang baik, tutur kata yang baik itu memperhatikan dua hal: tinggi dan rendahnya suara atau intonasi suara, dan memilih redaksi kata yang baik. Sebab nada suara yang baik itu masuk ke hati, dan susunan kata yang baik itu masuk ke akal. Kata-kata yang baik akan membuat seorang itu bisa tumbuh dan berkembang dengan kebaikan yang ia peroleh dari ucapan-ucapan yang baik yang dia dengar, sehingga ada yang istilahnya motivasi, mengajak semangat berjuang dan sebagainya. Dari kata-kata yang baik menghasilkan pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang terbangun dengan semangat seperti sebuah pohon yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yang akarnya kuat dan memiliki tangkai dan batang yang tinggi menjulang, serta memiliki manfaat yang tidak terbatas waktunya. Dan begitu pula sebaliknya, ada dalam sebuah kisah di salah satu suku di Afrika, dia tidak menebang pohon, kadang tidak menebang pohon dengan kapak, tetapi dia melingkari pohon itu serta mencelanya, menghina dan merendahkan pohon itu. Akhirnya pohon itu pun mati. Bagaimana dengan orang yang memiliki akal, memiliki pribadi, memiliki perasaan, yang ketika dicela, dihina, dicaci maki, direndahkan dan sebagainya, lantas berharap kebaikan dari orang tersebut, apa yang terbangun adalah perasaan sakit hati, rasa balas dendam, tidak menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini adalah makna teks atau secara harfiah dalam ayat surah Ibrahim 24 sampai 26. Kemudian secara makna konteks dari maksud ayat ini, Rasulullah SAW di dalam tafsir dijelaskan bahwa yang dia maksud adalah gambaran seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang mukmin yang meyakini kalimat la ilaha illallah dengan penuh, dengan menancap kuat di dalam akar hatinya, adalah seperti sebuah pohon. Orang mukmin yang menancap di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, keyakinan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti sebuah pohon yang kita semua tidak bisa ingkari bahwa pohon yang baik adalah pohon yang akarnya kuat. Pohon yang baik adalah pohon yang dahannya, batangnya itu besar dan tinggi. Adalah pohon yang baik adalah pohon yang memiliki buah yang rimbun. Gambaran seorang mukmin dari maksud ayat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman, yang akarnya kuat, keimanannya kuat,
maka pijakan dalam dirinya kuat. Kemudian tindakan dan perilakunya perilaku yang lurus, tidak mudah bengkok, tidak mudah digoyah. Kemudian far'uha fis sama, amalan-amalannya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, yang dimana buahnya, hasilnya itu mampu dirasakan oleh orang banyak. Bukan hanya ketika dia hidup, kebaikannya akan terus berbuah, kebaikannya akan terus berjalan walaupun dia telah mati. Orang akan mengenang kebaikan-kebaikan dari seorang yang Rasulullah SAW gambarkan seperti pohon yang sangat kuat. Orang yang meninggal jasanya masih ada. Orang yang meninggal kebaikannya selalu disebut-sebut. Orang yang meninggal hasil dari perbuatannya selalu dirasakan oleh orang banyak. Seperti pohon yang menjadi kategori pohon yang bagus. Atau sebaliknya, seseorang yang imannya asal-asalan, keyakinannya asal-asalan, perkataannya asal-asalan, amalannya asal-asalan, seperti tanaman yang akarnya tidak ada kekuatannya, ditiup angin tercabut, batangnya tidak tinggi, bahkan bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak dapat memberi naungan, bahkan bisa membahayakan karena akarnya tidak kuat, mudah rubuh. Orang yang berteduh dikhawatirkan akan jatuh menimpa dirinya. Yang imannya iman yang dengan mudah dapat digoyah, dapat dihasut, bahkan cepat matinya. Yang tidak ada bekasnya sama sekali bahwa dia pernah hidup, atau yang membekas pada dirinya bahwa dia hidup dengan amalan-amalan buruk yang diingat. Orang ini dulu hidup suka merusak orang lain, mengajak orang lain pada keburukan, mengganggu orang lain, menggibah orang lain, menghasut orang lain dan sebagainya. Setelah dia mati yang dikenang adalah keburukannya. Setelah dia mati yang dikenang adalah dosa-dosanya. Ketika dia mati yang tinggal adalah hasil dari perbuatan buruknya. Gambaran yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi mukmin yang tutur katanya dijaga, keimanannya diperkuat, tindakannya diperhatikan. Di satu sisi berupaya untuk perbaiki diri, di sisi yang lain berupaya untuk berprasangka baik dengan orang. Di satu sisi berupaya untuk menjaga tutur kata, di sisi yang lain tidak mudah baper dengan perkataan orang. Di satu sisi berupaya untuk menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, di sisi yang lain tidak mudah sakit hati dengan tindakan orang terhadap dirinya. Itulah pohon yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Agar perumpamaan-perumpamaan di dalam ayat Al-Qur'an yang mungkin terluput dari pemahaman kita, sehingga perumpamaan-perumpamaan itu mungkin tidak teringat, atau kita membaca Al-Qur'an dengan sekedarnya. Bisa kita memperhatikan kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini mengajak untuk banyak mengingat, banyak berzikir, banyak memperhatikan la'allahum yatadzakkarun ini. Perolehan dari kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat yang kita baca mestinya dipahami maknanya, baik secara teksnya, perenungan secara teksnya maupun secara konteks, atau hadis-hadis, ayat-ayat dari ayat-ayat yang lain yang terkandung dan semakna dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mungkin kita pernah baca.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa ma ba'd. Di khutbah yang pertama, sebagaimana yang telah kita renungkan bersama, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tiada ubahnya seperti sebuah pohon yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Bahwa kita semua dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang akarnya kuat, keimanannya kuat. Tidak hanya sampai keimanan, melainkan ketakwaan, perbuatan dan tindakan juga mencerminkan bahwa kita adalah orang yang kuat. Tidak sampai di situ, keimanan, tindakan kita dituntut untuk bisa merasakan orang lain manfaatnya. Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain, sehingga orang lain tidak merasa terganggu, tidak merasa tersisih dan tidak merasa terhina dengan keberadaan kita sebagai pribadi-pribadi yang mukmin. Inilah gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala patut untuk kita renungkan semua. Olehnya itu, kami mengajak jamaah sekalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di jalan-jalan kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari jalan-jalan keburukan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.